Tes Wawasan Kebangsaan CPNS tahun 2024. Pilar Negara Pancasila. Soal 11-20. Soal nomor 11 Indonesia mengedepankan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan, namun terkadang suara terbanyak digunakan untuk menghindari kebuntuan. Bagaimana prinsip musyawarah mufakat diterapkan dalam kebijakan publik yang melibatkan banyak kepentingan? A. Mengutamakan musyawarah dan mufakat tanpa mempedulikan waktu yang diperlukan untuk mencapai kesepakatan. B. Mengambil keputusan secara cepat dan tegas agar kebijakan segera diterapkan. C. Menjaga agar musyawarah tetap berlangsung selama mungkin demi menjaga keutuhan demokrasi. D. Mengupayakan musyawarah mufakat, namun jika tidak tercapai keputusan diambil berdasarkan mayoritas suara dengan tetap memperhatikan kepentingan bersama. E. Menerapkan musyawarah mufakat hanya pada kebijakan yang tidak menyangkut kepentingan banyak pihak. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah D. Mengupayakan musyawarah mufakat, namun jika tidak tercapai keputusan diambil berdasarkan mayoritas suara dengan tetap memperhatikan kepentingan bersama. Soal nomor 12. Sebagai sebuah bangsa yang kaya akan keragaman, kita seharusnya selalu waspada terhadap berbagai ancaman yang bisa muncul kapan saja. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai masyarakat untuk menyadari makna Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari yang sejalan dengan sila ketiga Pancasila yang menekankan pada A. Keseimbangan antara hak dan kewajiban yang dijamin oleh negara. B. Hak masyarakat untuk hidup dan berkembang di tengah perbedaan. C. Persatuan yang kokoh dapat terwujud jika masyarakat menghargai perbedaan. D. Keamanan penuh yang dijamin oleh negara terhadap keragaman. E. Konstitusi yang menjamin hak-hak masyarakat majemuk tanpa memandang suku. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah C. Persatuan yang kokoh dapat terwujud jika masyarakat menghargai perbedaan. Soal nomor 13. Pernyataan yang paling tepat menggambarkan implementasi nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam konteks pluralisme agama di Indonesia adalah A. Setiap warga negara bebas memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. B. Pemerintah menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga negara, namun tetap mengawasi agar tidak terjadi penyimpangan ajaran agama. C. Toleransi antar umat beragama harus diwujudkan dengan cara menghormati perbedaan keyakinan dan menghindari konflik antar agama. D. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi setiap warga negara dan menjamin kebebasan beragama, namun juga harus menjaga agar tidak ada satu agama pun yang mendominasi. E. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam beragama, namun harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah C. Toleransi antar umat beragama harus diwujudkan dengan cara menghormati perbedaan keyakinan dan menghindari konflik antar agama. Soal nomor 14. Perhatikan ilustrasi di bawah ini. Hari ini Pak Iwan diminta untuk menghadiri rapat dadakan divisi kantor untuk menyelesaikan masalah yang cukup besar
dan baru saja terjadi di perusahaan. Namun, ketika ia selesai menyampaikan pendapatnya, ternyata langsung dibantah oleh rekan kerjanya yang lain. Pak Iwan sebenarnya ingin marah karena rekan kerjanya kurang sopan dalam menyampaikan bantahannya, tetapi ia memilih untuk memberikan kesempatan pada rekan kerjanya berpendapat sembari ia diam, mendengarkan, dan mengontrol emosinya. Yang dilakukan Pak Iwan merupakan salah satu gambaran implementasi butir Pancasila, yaitu sila A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah D keempat. Soal nomor 15. Dalam sebuah kasus pidana, seorang pengusaha besar terlibat dalam penyuapan untuk mempengaruhi keputusan hakim dengan memberikan sejumlah uang kepada hakim, dan kemudian pengusaha tersebut berhasil merubah keputusan hakim yang menguntungkan dirinya. Meskipun terdapat bukti kuat yang menyatakan ia bersalah, keputusan hakim ini menimbulkan protes di masyarakat yang menganggap keadilan telah disalahgunakan. Tindakan penyuapan dan keputusan hakim yang tidak adil melanggar nilai-nilai Pancasila, terutama sila K. A. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. B. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Sila ketiga, persatuan Indonesia. D. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. E. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah E. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Soal nomor 16. Sekitar tahun 2020, seorang pengguna media sosial di Indonesia memposting pernyataan kebencian yang mengarah pada salah satu kelompok agama. Postingan tersebut memicu reaksi keras dari masyarakat dan menyebabkan ketegangan antar kelompok. Kemudian postingan tersebut menjadi viral dan menyebabkan konflik sosial di beberapa daerah. Berdasarkan kejadian tersebut, tindakan penggunaan media sosial tersebut melanggar nilai Pancasila, yaitu sila K. A. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. B. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Sila ketiga, persatuan Indonesia. D. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. E. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah C. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Soal nomor 17. Di dalam sidang BPUPKI pertama, Insinyur Soekarno mengusulkan tentang dasar negara yang akan dijadikan landasan pada saat Indonesia merdeka yang tercantum di dalam Pancasila. Urutannya adalah A. Gotong royong, kerakyatan, ketuhanan, nasionalisme dan demokrasi. B. Nasionalisme, ketuhanan yang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan Indonesia, mufakat dan kesejahteraan sosial. C. Kesejahteraan sosial, internasionalisme, nasionalisme, perikemanusiaan dan ketuhanan. D. Nasionalisme, internasionalisme, perikemanusiaan, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. E. Internasionalisme,
nasionalisme, mufakat, demokrasi, dan ketuhanan. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah denasionalisme, internasionalisme perikemanusia, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Soal nomor 18 Pancasila menurut Piagam Jakarta yang disahkan pada tanggal 22 Juni tahun 1945 rumusannya sebagai berikut. Kecuali A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah A. Ketuhanan yang Maha Esa. Soal nomor 19 Pancasila sebagai ideologi terbuka maksudnya adalah A. Berpikiran maju, B. Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, C. Pancasila bersifat demokratis, D. Pancasila membebaskan setiap orang untuk melakukan apapun, E. Pancasila menyesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa memperdulikan norma dan aturan yang ada. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah B. Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Soal nomor 20 salah satu kedudukan dan fungsi Pancasila adalah A. Mewujudkan masyarakat adil dan makmur, B. Sebagai dasar negara RI, C. Menyatukan seluruh kepentingan, D. Mewujudkan cita-cita bangsa, E. Menciptakan negara yang kondusif. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah B. Sebagai dasar negara RI.